Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Nah, kan hari ini kita ketemu lagi nih, sesuai sama kesepakatan kita kemarin. Kalau hari ini kita akan ketemu untuk bahas Cara menyikat gigi yang baik dan Oke, benar. benar. Nah, untuk bahas cara menyikat gigi yang baik dan benar, kira-kira kalau kita bahasnya 15 menit sampai 30 menit gimana? Gak apa-apa. Oke, di sini aja ya. Ya. Oke. Nah, kita mulai aja ya. Ini ada leaflet untuk cara menyikat gigi yang benar. Ini nanti bisa kamu simpen ya setelah kita belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan berdiskusi ya. Sebelumnya aku mau tanya nih, menurut kamu menyikat gigi itu apa sih? Nyikat gigi itu pokoknya buat bersihin kotoran-kotoran yang ada di gigi. Oh, ya benar sekali. Jadi, ini bisa dibuka di halaman selanjutnya. Nih. Nah, cara apa sih menyikat gigi itu? Menyikat gigi adalah cara yang paling umum digunakan oleh masyarakat, oleh kita semua untuk membersihkan kotoran, bakteri, jamur, kuman semuanya yang ada di mulut kita, yaitu di gigi dan gusi kita. Nah, kenapa sih kok kita perlu banget untuk menyikat gigi? Kenapa kira-kira tujuannya? Biar giginya bersih. Iya benar, jadi biar giginya bersih. Nah, kalau giginya udah bersih, gigi gusinya udah bersih, itu nanti kan sisa-sisa makanan itu akan hilang nih, akan terbuang dari mulut kita, sehingga tidak terjadi gigi berlubang atau gigi yang hitam-hitam. Pokoknya tidak ada masalah di gigi. Jadi tujuannya itu untuk itu. Nah, idealnya sendiri untuk menyikat gigi itu minimal adalah 2 menit sampai 5 menit, tergantung seberapa kotor giginya. Kalau misal kayak habis makan coklat tuh biasanya kan kotor banget tuh. Nah, itu berarti kamu menyikatnya lebih lama lagi kayak gitu. Intinya kalau menyikat gigi itu semua bagian di gigi harus Terkena. pintar sekali. Oke, terus kalau kamu sendiri biasanya menyikat gigi tuh kapan aja sih? Pas mandi. Oh, pas mandi ya. Berarti sehari berapa kali? 2. Oke, benar banget, sehari itu 2 kali. Tapi waktu yang benar adalah ketika sarapan pagi, setelah sarapan pagi, dan sebelum tidur. Jadi indikatornya bukan ketika mandi. Nah, kalau kamu mandinya sehari sekali atau 2 kali, 3 kali, berarti masuk menyikatnya 1 kali toh atau 3 kali, enggak ya. Jadi menyikat giginya itu setelah kamu sarapan pagi sama sebelum tidur. Kira-kira tahu nggak kenapa kok di waktu 2 ini? Nggak tahu. Oke, jadi kalau pas pagi hari itu bisa juga ketika bangun tidur langsung sikat gigi nggak apa-apa. Kalau misalkan ada orang yang sarapannya jam 9, jam 10, kan nggak enak ya rasanya kalau kita nggak sikat gigi. Bisa pas bangun tidur, tapi setelah sarapan juga sikat gigi lagi. Nah, tapi kalau kita sarapannya jam 6, jam 7, yaitu langsung aja setelah sarapan nggak apa-apa. Tujuannya untuk apa? Kan sarapan itu kita makan ya, setelah makan itu sebenarnya adalah waktu yang paling ideal untuk sikat gigi. Karena mesti kalau kita makan, habis makan ada sisa-sisa makanan yang nyelip-nyelip atau mungkin tertinggal, apalagi kan kamu ada gigi yang berlubang tuh, masih ada gigi yang berlubang kan. Nah, itu pasti banget si sisa makanan ini masuk di gigi yang berlubang itu. Jadi harus sering-sering banget setelah makan sikat gigi. Oke. Sip. Terus kalau sebelum tidur, kenapa? Karena kalau kamu nanti tidur itu kan posisinya istirahat nih selama berjam-jam, ya sekitar 6 sampai 7 jaman. Nah, selama kamu tidur itu kan gigi atau mulutnya ini tidak digunakan untuk makan, tidak digunakan untuk aktivitas. Otomatis akan terjadi fermentasi sisa makanan yang ada. Jadi kalau kita nggak sikat gigi ketika sebelum tidur, sisa makanan yang misal kamu makan malam atau makan sore, ngemil, jajan apapun itu akan ada sisa makanannya. Itu akan terfermentasi, nanti bisa menyebabkan gigi berlubang kayak gitu. Terus biasanya kalau menyikat gigi gimana sih caranya? Yuk gini-gini. Oh Dari gitu. atas ke bawah. Oke, benar banget. Jadi untuk cara menyikat gigi itu ada di gambarnya nih, bisa dibuka seperti ini ya. Itu ada di nomor 1 sampai nomor 5. Nah, nomor 1 itu caranya adalah membersihkan gigi di bagian luar yang menghadap ke bibir dan ke pipi. Jadi bagian depan sama samping-samping. Itu caranya adalah pelan-pelan ya, jangan keras-keras. Karena kan kalau keras nanti gusinya bisa berdarah. Jadi pelan-pelan gerakannya naik turun semuanya. Biasanya
hitungannya 8, jadi 1 muter 2 sampai 8 kali. Terus selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu cara bersihinnya adalah di gigi kunyah atau di gigi geraham. Tahu kan? Gigi geraham yang buat kita kunyah belakang. Semuanya ya. Kanan, kiri, atas, bawah semuanya, maju mundur, pelan-pelan juga ya. Nah, itu yang paling harus diperhatikan karena kan posisinya giginya kamu itu berlubang. Jadi harus pelan-pelan banget, takutnya nanti dia akan menimbulkan perdarahan. Jadi malah berdarah, malah sakit. Jadi harus pelan-pelan. Yang penting dipastikan kalau semua sisa makanannya udah bersih. Terus yang ketiga, nah cara yang ketiga adalah cara untuk membersihkan gigi yang menghadap ke lidah yang bagian dalam. Yang bagian dalam caranya adalah dengan menyungkil ya, bahasanya kita adalah menyungkil. Jadi kalau yang bawah ini, yang rahang bawah itu dicungkil ke atas. Kalau yang atas berarti ke bawah, dicungkil ke bawah gitu. Nah yang terakhir lidah. Jadi lidah juga harus dibersihkan karena biasanya kan sisa makanan gak cuma gigi, ada yang juga di lidahnya ya. Dan kalau dilihat lidah yang bersih itu ketika dia warnanya merah segar. Tapi kalau yang ada putih-putihnya banyak itu adalah jamur namanya. Jadi harus sering-sering dibersihin lidahnya. Boleh pakai sikat gigi, boleh juga pakai sikat lidah sendiri. Jadi ada alatnya sendiri. Pakai sikat gigi juga cukup kok. Yang penting pelan-pelan ya, jangan sampai terluka. Itu digosok biasa ya, pakai sikat gigi atau sikat lidah nggak apa-apa. Nah yang nomor 5 terakhir adalah berkumur. Berkumur itu pakai air biasa aja. Ketika setelah sikat gigi pakainya air biasa setelah bersih semuanya. Nah kalau sudah selesai menyikat gigi boleh lagi berkumur dengan yang kumur yang ada rasanya itu loh, kayak mint, cool, yang kayak gitu itu boleh, nggak apa-apa. Tapi setelah sikat gigi bener-bener setelah itu pakainya air biasa dulu ya, biar semuanya hilang. Nah setelah itu jangan lupa sikat giginya harus dibersihin. Jadi sikat giginya itu harus dibersihin, bener-bener bersih, pakai air kayak gitu. Terus yang penting juga meletakkan sikat gigi itu jangan sampai deket sama WC atau tempat kita untuk BAB. Karena ketika sikat giginya ini posisinya dekat sama tempat kita untuk BAB, bakteri-bakteri ketika kita buang air besar itu bisa jadi menempel di sikat giginya kita. Ya itu yang bahaya. Makanya sebelum sikat gigi juga harus dicuci dulu sikatnya. Dicuci dulu baru sikat gigi, setelah itu dicuci lagi. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, oke, sekarang ini ada video. Kita akan lihat video dulu ya. Nah, tadi kan kita udah sama-sama diskusi nih terkait menyikat gigi, terus juga kapan sih waktu yang tepat dan bagaimana cara yang tepat untuk menyikat gigi. Nah, selanjutnya ada yang mau kamu tanyain nggak? Ada Mbak, tadi setelah melihat video itu aku mau tanya kalau untuk sikat giginya sendiri yang bagus tuh yang kayak gimana? Oke. Oh iya, tadi kamu udah sempat bawa sikat giginya kamu ya? Udah. Oke. Ini sikat Iya. giginya. Nah, ini sebenarnya kalau masalah sikat giginya itu yang bagus atau yang baik kayak gimana, itu yang udah dijelasin tadi di video. Nanti setiap 6 bulan sekali itu wajib banget rutin untuk periksa ke dokter gigi. Atau paling enggak ya ke puskesmas juga nggak apa-apa, kan ada dokter giginya kan, itu di puskesmas nggak apa-apa. Terus nanti setelah diperiksa akan dilihat nih kondisi giginya seperti apa. Nah nanti bisa konsultasi lebih lanjut ke dokternya. Sikat gigi yang sudah kamu gunakan apakah masih bagus untuk digunakan, cocok digunakan lagi, atau harus berganti dengan sikat gigi yang lain. Tapi prinsipnya sikat gigi yang bagus adalah ketika bulunya itu datar. Nah ini aku lihat ya, di sini kan ini bulunya datar nih, jadi ini udah bener. Terus yang penting juga adalah bulu-bulu dari sikatnya ini halus lembut. Kan ada tuh beberapa sikat gigi yang memang dia kasar, keras.
Nah, yang benar adalah yang dia lembut, jadi tidak melukai di gusinya. Sebenarnya itu kalau masalah bentuk warna itu mah selera ya, kayak gitu. Terus untuk lebih bagusnya lagi, lebih detailnya lagi, memang harus ke dokter gigi. Jadi biar bisa dipasin yang cocok yang mana. Apalagi kan ini kamu ada masalah gigi nih, gigi berlubang. Nah, mungkin dari dokter gigi akan menyarankan satu sikat gigi yang khusus untuk gigi yang berlubang parah atau bagaimana, kan nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau buat pasta giginya? Oke, jadi kalau pasta gigi itu sebenarnya tidak begitu ada dampak yang signifikan apakah pasta gigi yang bagus itu yang ini, yang itu, atau yang bagaimana. Tapi yang paling prinsip adalah di sikat giginya. Ketika sikat giginya itu sudah bagus, sudah benar, sudah tepat, kamu mau pakai pasta gigi apapun nggak apa-apa. Yang penting pasta giginya mengandung fluoride, ya, mengandung fluor. Jadi itu kan untuk membersihkan gigi ya. Oke, kan hari ini kita udah berdiskusi, belajar bersama terkait menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, sekarang aku mau tanya nih, gimana sih perasaannya kamu setelah kita udah diskusi cara menyikat gigi yang benar? Senang banget lah, kan kalau kita udah berdiskusi gini aku jadi tahu gimana cara kita gigi yang benar. Terus nanti bisa menghindari dari gigi berlubang. Oke, harapannya setelah kita belajar cara menyikat gigi yang baik dan benar, nanti bisa diterapin ya untuk selanjutnya. Jadi caranya udah benar lagi dan bisa mengurangi, meminimalisir gigi yang semakin parah berlubangnya. Nah, selanjutnya aku mau tahu dong, coba dipraktekin cara menyikat gigi yang baik dan benar. Tadi gimana? Jadi yang depan ini tuh lingkaran, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Terus yang gigi geraham maju mundur. Yang ini gigi bagian dalamnya dicungkil, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, sama lidah. Terus yang terakhir kumur-kumur, terus ininya dibersihin. Oke, benar banget ya. Jadi cara menyikinya udah benar, udah sesuai sama yang tadi kita diskusi bersama, udah sesuai sama video. Nah, satu lagi nih, untuk setelah kita menggunakan sikat giginya, setelah udah dibersihin, dipastikan sikat giginya dalam kondisi kering. Jadi ini kan ada tutupnya nih. Jadi sebelum dimasukin ke tutup ini harus udah posisinya kering. Jadi setelah udah dibersihin, dikibat-kibat atau pokoknya dipastiin bahwa dia kering, baru nanti disimpan. Karena kalau nanti dia masih basah, bisa saja dia menyimpan kuman atau bakteri. Jadi sama aja nanti menyikat giginya yang kotor kan malahan itu ya. Oke. Kalau begitu kita udah belajar, udah diskusi menyikat gigi yang baik dan benar. Kamu juga udah lebih paham ya, semoga ya. Jadi nanti semoga bisa diterapin ke depannya. Untuk hari ini, untuk sesi diskusi terkait dengan menyikat gigi yang baik dan benar kita cukupin ya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, berarti kita cukup ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi kira-kira bisa kapan? Ikut Mbak ya. Oh gitu. Kalau semisal besok bisa nggak? Besok jam segini juga ya, nanti di sini ya. Untuk besok kita akan belajar terkait dengan gigi berlubang, karies gigi. Udah pernah dengar belum? Udah ya, nanti kita diskusi bareng ya terkait dengan karies gigi. Apa sih karies gigi? Terus kenapa sih kok bisa giginya berlubang dan lain sebagainya. Ya, dan termasuk cara-cara mencegahnya, mengobatinya kayak gitu ya. Oh iya, sama mengingetin lagi, jangan lupa untuk rutin periksa ke dokter setiap 6 bulan sekali, pintar. Oke, ya udah kalau kayak gitu cukup aja. Terima kasih ya atas kesempatannya, kita bisa ketemu, bisa diskusi bareng, kita bisa belajar bareng. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf ya, Dek ya. Ya udah kalau kayak gitu cukupin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.